kelihatan kok. Kalau kamu kepingin tahu arwah, ya ikuti saya. Ikuti saya, nanti kamu pasti ketemu arwah. Tapi sanggupkah kamu? Dengan syarat, tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Jadi tahun 2024 menurut saya secara penekanan mental sudah luar biasa. Nanti ada istilah orang cara kasarnya itu babi buta sih. Ya, babi buta itu seperti apa kejadiannya? Dan lalu alam tentu tidak terima. Alam pasti nggak rela gitu, karena aslinya bumi hanya rela diinjak oleh kaum yang beriman dan bertakwa. Loh, sekarang setiap hari mari kita tingkatkan iman dan takwa. Setiap hari Jumat mungkin, setiap hari Minggu mungkin, tapi imannya pada nggak meningkat-ningkat gitu. Apalagi takwanya gitu loh. Ya sekarang kan mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita melakukan kebaikan, tapi dia sendiri nggak sempat berbuat baik karena apa? Sudah kepengatan penekanan mental. Doktrin taruhlah sekarang hanya beda beda model lah. Penjajahan ini hanya beda model. Kalau dulu terang-terangan senjata, tujuan penjajahan semua kan ekonomi, ya semua ekonomi. Lah sekarang dikuasai dengan cara halus. Ada yang bisa saya bantu, ini nanti nggak apa-apa Pak, tanpa DP umpamanya gitu loh. Lah kita tertarik, ya taruhlah kita ngambil jeder tiap bulan sekian. Lah sedangkan kebutuhan belakang taruhlah rumah saja mungkin masih ngontrak ibaratnya kan. Ini sudah jadi 2024 intinya itu saking pengatih pikiran itu bisa jeblok. Bisa dipahami nggak? Ibarat mudun tahu nggak mudun? Lah itu jedor. Ibarat ban mobil, kapasitasnya itu penekanannya itu sudah sangat panas, nanti jeblok. Nah kalau jeblok bahayanya seperti apa? Bayangkan sendirilah gitu loh. Lah jebloknya ini mungkin ya bisa dibayangkan sendiri, 98 aja penjarahan begitu loh. Lah ini yang patut kita waspadai. Lalu tindakan preventif kita, mari kita secara seksama taruhlah berkata-kata dengan diri kita. Sempatkan dirimu untuk berkata-kata dengan batinmu, dengan Tuhanmu. Nggak usah berkata-kata dengan, mohon maaf kalau kasarnya ngomong, para ustadz, para pendeta. Ini nyaris nggak ada gunanya kalau nggak berkata-kata dengan dirimu. Gitu loh. Hanyanya teori, adu pinter, adu mulut, nanti lama-lama lah. Sekarang kan banyak ya. Ustadz antar ustadz aja sudah pada bentrok. Karena apa? Mungkin kalau kasarnya ngomong, mungkin rebutan umat. Semakin banyak umatnya kan semakin mudah cari makan dong. Lah berbeda dengan saya nih. Nggak ada, oh nanti kamu dengan orang yang suka tapa brata, nanti kamu datang minta barokahnya, lalu nanti kamu akan mendapat surga. Kan nggak ada cerita seperti itu, ya kan? Adanya malah ngapain lo tapa brata dan sebagainya. Dan dalam rangka itu saya juga turut mencari solusi untuk bangsa dan negara dengan cara laku tapa brata, begitu loh. Andilnya bisa itu, hanya bisa itu. Kalau saya gagahan akan, wah utang Indonesia 1 jam lunas, mungkin nanti saya dia katakan sombong. Tapi bisa jadi karena faktor alam, ya kan? Nanti terjadi pemutihan dunia. Faktor alam itu akan menerpa dan lalu pemutihan dunia bisa jadi seperti itu. Lah mungkin dari gerak-gerak orang seperti saya diantaranya, gerak orang seperti saya yang tembus tangisnya kepada langit dan lalu dikabulkan. Yang perlu disadari, manusia itu mengundang Tuhan tidak cukup dengan mulut, ya kan? Nyatanya kan ada banyak di video-video itu. Ketika angin ribut, ada yang nyebut Allahu Akbar, tetap anginnya ribut terus gitu loh. Lah itulah diantara menyebut nama Tuhan, apalagi memanggil Tuhan, saya yakin hanya bisa dengan batin, tidak dengan mulut. Artinya kalau saya mengatakan orang sekarang itu percaya adanya Tuhan hanya di bibir saja kan kasar. Tapi yang jelas kalau dalam tahapan mulut itu masih belum sampai menurut saya. Panjenengan ke praktisi spiritual kita teman, boleh dong dibagikan ke teman-teman perjalanan panjenengan dari awal sampai sekarang.
begini Mas, kalau spiritual sekarang kan, kalau saya mengatakan spiritual yang abal-abal itu repot. Nanti saya dikomplain dong. Kalau saya sekarang ketemu dengan para kaum spiritualis sekarang takut. Takutnya apa? Sudah pada sakti-sakti banget. Merasa Ya. sakti. Ya, ya banyak begitu loh. Baru ini katanya, oh titisannya sang yang apa, Nggih. lalu baru begini katanya sudah ketemu sama beliaunya. Nah, padahal saya di sini bermalam-malam saja hanya ditemanin suara-suara ya. Suara-suara memang ya ada, kayak wewe gombel itu ada. Tapi kalau sudah ketemu kan saya udah takut gitu loh. Berarti dia kesayangan banget gitu loh. Nah, saya akan bercerita pengalaman Mas. Pengalaman saya itu dari kecil umur umur kelas 4 SD, umur berapa itu? Antara 12 tahun ya. 12-13 tahun lah mungkin. Saya masih murni lah yang jelas. Saya sudah buat mekurungan keluhuran saya, yang saya katanya itu magrok di badan saya. Jadi kalau saya Maksudnya tidur kurungan itu bisa dijelaskan? begini, saya tidur, tahunya saya tidur, tapi bangun tidur saya itu katanya sudah suaranya kayak kakek-kakek begitu loh, terus mulang muruk dengan ibu saya, dengan saudara saya, dengan tetangga saya, dan dilalah katanya akhirnya saya jadi dukun sejak kecil gitu loh. Ini pengalaman spiritual saya. Saya akan dengan hikmah ini, spiritual sebenarnya adalah yang asli itu adalah orang telah tertulis atau terkodrat, tidak bisa ikut-ikutan maksudnya. Kalau tidak, seyogianya mencari yang terkodrat dan ambil ajarannya saja begitu. Ini sebuah rujukan begitu loh. Artinya kaum spiritual itu memang setelah tertulis dari kecil, tidak bisa dibuat-buat. Nah, kalau ingin mempelajari spiritual, seyogianya ada guru tuduhnya begitu loh. Jadi bisa bisa membedakan spiritual yang sejati dan spiritual yang halusinasi, kata kasarnya itu mesti bisa bisa membedakan. Nah, lalu setelah gede saya terpanggil, pokoknya kayak ada sebuah bisikan. Contoh, waktu saya tahun 93 saya ikut bulik saya di Bali. Balik, ini bukan tempatmu. Itu loh. Saya sudah kerja di bank dagang negara, lalu kena merger sehingga kan dirubah menjadi Prista gitu, Mandiri Prista. Lah saya ikut paklik saya itu sudah taruhlah sudah enak lah hidupnya. Ternyata begitu saya pulang juga BDN, Bank Dagang Negara itu kena merger. Berarti kan ini bukan tempatmu, betul kan gitu loh. Nah, lalu saya kayak ada sebuah penghantuan yang terus-terusan, sebuah bisikan, sebuah mimpi, sebuah apa yang akhirnya saya tahun 94 mengambil keputusan masuk ke hutan di Gunung Selok. Saya bikin gubuk 3 meter persegi selama 7 tahun di Gua Paku Wajah begitu loh. Lah disitulah saya mulai bisa berkata-kata dengan bahasa langitan ya. Yang saya katakan bahasa langitan tuh bahasa saya sulit ditiru oleh siapapun. Contoh, Hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Ini menurut saya adalah salam Republik Indonesia atau salam Nusantara gitu loh. Hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Dan saya yakin Mas Haji pun baru dengar dari saya dong. Iya. Loh, sekarang dari Pak Karno, jangankan Pak Karno ya, dari Airlangga sampai dengan sekarang apa salamnya raja kita? Seolah-olah miskin banget dong. Saya maneges apa sih salam Indonesia ya, tapi uluk salam mulia. Mestinya kalau saya tapi uluk salam mulia, jenengan menjawab salam mulia, lalu barulah rahayu. Rahayu itu adalah darah yang selamat. Nih saya begitu, artinya begitu. Sekarang kan banyak itu rahayu, nggak tahu artinya. Menurut saya adalah darah yang selamat, bukan darah yang digdaya gitu loh. Lah ini spiritual menurut saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya spiritual itu garis titis popos dan ngurip yang lebih berbicara. Dan lalu cara semedinya bagaimana? Kalau untuk melatih, kalau tanya ke saya atau berguru dengan kata lain, saya cara semedinya begini, tapi kamu jangan meniru saya. Saya ya, kalau saya gitu loh. Kalau aslinya saya hanya menyebut 4 unsur. Rogo, Howo, Sukmo, Roso. Kalau saya begitu. Dan itu hanya 4 unsur. Saya karena saya mendapatkannya dari guru
guru patuh saya adalah begitu gitu loh. Ada yang pada diri manusia itu hanya ada rogo, hawa, sukma, rasa. Artinya ada raganya nggak ada hawonya nggak hidup. Kamu nggak bernafas, ya kan? Ada rogo hawonya nggak ada rasanya nggak jadi kamu makan manis mungkin bisa dikatakan pahit, ya kan? Namun nggak ada sukma juga nggak jadi. Lah ini rogo hawa, sukma rasa. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan untuk kali ini ya, untuk kali ini spiritual itu semestinya mencari yang sejati ya. Jangan, artinya Jawa itu tidak sebatas jadi dukun. Jawa itu tidak sebatas hanya wayang-wayangan. Jawa itu tidak sebatas hanya candi. Jawa itu tidak sebatas ziarah di sini gitu loh. Namun Jawa itu adalah aslinya semua ini untuk mengantar kepada sangkan paraning dumadi. Jawa yang sejati itu meruhono dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Sekali lagi, Jawa yang asli arahnya adalah meruhi dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Lah ketika kadigdayan sudah terpaku dengan kadigdayanya, pasti adalah nantinya kalau taruhlah tumimbal lahir reinkarnasi itu akan jadi kama yang salah. Jangan heran manakala kemarin ada buaya yang mengantar anak di Kalimantan kan? Karena itu adalah sukma lawasan. Sukma lawasan yang sukma manusia yang masuk taruhlah mati menasar kepada buaya itu. Mungkin dulunya jadi pengendam buaya. Lah itu sebagai taruhlah tebusannya dia itu ikut memayu hayuning bawono dengan cara seperti itu. Di antaranya seperti itulah. Ini hal yang perlu dipahami bahwa spiritual itu memang yang asli, yang sejati. Kalau Jawa itu dia ngerti sangkan paraning dumadi, sangkan asal paranusul dumadi urip. Lalu kalau sudah seperti itu, laku lajering sukma. Sejatinya hidup di manusia itu kan hanya sukma. Kalau kita sudah ketinggalan sukma, itu namanya sudah mayat dong, mati. Nah, saya berkata seperti ini tentu saya ada sukmanya. Dan saya yang saya katakan itu sukma. Ya ada embel-embelannya lah, nggak munafik, ngobrol sedikit atau bicara bohong atau kembangan gitu. Kembangan bukan bohong ya. Atau taruhlah untuk kembangan itu ya biar nampak manis pembicaraannya seperti apa, mungkin intonasinya, mungkin apa gitu. Tapi yang jelas saya berkata seperti ini karena ada sukma, sehingga niscaya saya akan timbul dari sukma itu yang saya katakan. Artinya saya tidak ngawur-ngawur banget atau bahkan tidak ngawur begitu loh. Lah, kalau sudah mengetahui laku lajering sukma atau sukma sejati itu, yang ditut itu ya sukmanya. Sifat sukma ini jarang nih orang yang pada tahu. Rata-rata sifat sukma itu nggak mau menyakiti dan nggak mau disakiti. Artinya kalau masyarakat saya pukul, masyarakat balas mukul ke saya ada hak. Karena sifat sukma nggak mau disakiti dan nggak mau menyakiti. Sah-sah saja gitu loh. Lalu alangkah baiknya masyarakat tak pukul diem. Yang paling baik sudah tak pukul diem masih mendoakan. Mendoakan saya agar menjadi orang yang soleh, kidharma banyak rezekinya. Lah ini yang jarang, itu sifat Rasulullah. Makanya itu Rasul pun terjadi perang Badar umpamanya seperti itu. Sultan Agung juga terjadi perang karena memang ada hak sukma untuk mempertahankan diri. Makanya kalau dalam hukum pun ya, dalam hukum pidana membela diri pasalnya ringan begitu loh, ya kan? Lah, inilah diantara yang belum diketahui orang banyak bahwa manusia wajib ngetut laku lajering sukma dan mesti mengetahui sifat sukma. Manakala tidak ya kejedoran lah. Ibaratnya cerita kitab tapi nggak tahu hakikatnya kitab gitu loh, nggak mau melaksanakan kitab. Kitab itu kan hasil ciptaan dari sukma. Sukma yang berkata-kata dengan yang menciptakan sukma, taruhlah. Nah, wujudnya itu kitab. Loh masa sih ilmu Tuhan hanya satu kitab, kan nggak mungkin. Lah, kitab-kitab yang lain ini makin banyak gitu loh. Masih sangat banyak gitu lah. Ini yang perlu, bukan berarti saya mengkritisi ya. Para kiai itu ibaratnya hanya hafal kitab, ya tidak mau mengamalkan, hanya menghafalkan gitu. Bukan, tapi kita cross check bersama, sharing. Artinya tidak adalah manusia di muka bumi ini benar, gitu, nggak ada. Tidak adalah manusia itu akan salah terus juga nggak ada, benar terus juga nggak ada. Lah di Jawa ini taruhlah saala alane manungsa ana lan apike,
seapik-apike menungso ana lan alane. Ini yang belum dipahami. Makanya ketika ada kiai ibaratnya berbenturan dengan bajingan, ya kiainya berarti kesadarannya belum tingkat tinggi dong. Begitu. Ada ibaratnya di Surabaya itu yang Risma itu tempat pelacuran, Iya. itu diusir, menurut saya belum bijak dong. Itu belum ngetut lakukan apa? Sumur pasti ada comberannya. Iya kan? Oke. Tanpa comberan nggak mungkin kan? Lah ini belum gagap marang awak. Belum 100% gagap marang diri pribadi. Lah itu yang perlu saya sampaikan. Walaupun saya kayak gini itu mungkin dianggap wah itu menyesatkan, itu nggak benar, nggak masalah. Tapi yang jelas kalau ada baik pasti ada buruk. Lah kita saling memaklumi. Lah kalau ilmu Jawa 10-10 kayak sing lakoni, artinya boro-boro mereka yang melakoni. Lah ketika ada ibaratnya kekafiran, kedoliman menurutnya lah kita mesti mengklarifikasi akar permasalahannya. Jadi berani menasehati, mesti berani mencarikan solusi begitu. Tapi ketika hanya wah kamu itu mungkar, kamu itu apa terus ditundung, itu nggak bijaksana. Oke. Kalau boleh tahu, Ki Dharma, guru penuntun panjenengan itu siapa? Kalau saya perangannya kan ada guru tuduh. Oke. Guru tuduh ini ya semua, namun guru tuduh yang itu kan tentunya ada guru tuduh untuk sampai kepada guru patuh. Atau bisa dibilang guru sejati itu? Guru sejati itu bukan sejatinya guru. Guru sejati itu bisa didapat dari seseorang yang telah menguasai kegaiban. Itu guru sejati. Atau guru tauhid, ini guru sejati. Guru yang bisa medarke kegaiban. Umpamanya kalau sekarang termasuk Mas Aji sudah pernah melihat setan atau belum? Alhamdulillah belum. Belum ya. Jenengan? Belum. Jenengan? Lah, guru sejati ini yang saya maksud. Ya, untuk bisa menemukan sejatinya guru. Ini adalah orang yang katanya ada setan tuh enggak, katanya setan itu ada. Berani gitu. Karena apa? Lah setan itu ada, dia pernah ketemu setan gitu loh. Umpamanya begitu. Cerita Gandharwa itu ada. Loh, yakin, gologokin. Karena apa? Saya sudah ketemu Gandharwa. Gitu loh. Terus di sini di sini ini. Di sini loh. Iya. Masa saya habis ngomong tadi malam saya ditemui sama ibaratnya ada sundel bolong, tau nggak, menakutkan sekali nggak sundel bolong. Iya. Lah terus ketika itu datang dalam keheningan saya, dalam manusia, kamu jangan ganggu, kan begitu gitu loh. Jadi kegaiban itu dikuasai betul, itu barulah guru sejati. Guru sejati untuk apa? Untuk menemukan sejatinya guru. Lah biasanya guru sejati ini ada yang digurui oleh gaib, Mas. Begini, umpamanya saya, guru gaib saya adalah kakek buyut saya. Nah, ini guru gaib. Ini juga guru sejati saya. Mengantarkan ke sejatinya guru adalah bisa berkata-kata dengan sukma sejatinya itu, begitu loh. Bisa cross-check, lah itu pembuktiannya tentu bahasa langitan. Oke. Kalau belum ada bahasa langitan ya tentu belum, begitu loh. Siap. Sebagai orang awam yang tidak bisa melihat kegaiban, kita sering dibingungkan dengan banyaknya spiritual dan supranatural dari berbagai latar keyakinan tentang penglihatan atau menyaksikan terhadap kegaiban. Mereka menyebutnya dengan nama yang mereka pahami sebagai dewa atau malaikat atau jin atau apapun sesuai keyakinannya. Apakah sebenarnya bentuk makhluk gaib itu menyesuaikan persepsi atau angan-angan yang menyaksikan? Gitu, Mas. Saya begini, sepengetahuan saya loh. Iya. Yang namanya bil gaib itu kan ada gaib yang sejati, ada gaib yang bukan sejati. Kalau gaib yang sejati di alam dunia ini ya sukma-sukma kita semua. Lah sukma ketika pulang ke alam sana itu namanya arwah. Ya, arwah seperti apa? Molekul aja nggak kelihatan kok. Kalau kamu kepingin tahu arwah, ya ikuti saya. Ikuti saya, nanti kamu pasti ketemu arwah. Tapi sanggupkah kamu? Dengan syarat, kalau kamu kaya aku miskinkan.
Kalau kamu lapar, kalau kamu kenyang, aku laparkan. Ya kan? Di antaranya seperti itu. Lah ini di antara itu. Kalau alam gaib sana ya kurang lebihnya ya kayak alam kita begitu loh. Kalau kayak alam kita ya. Bukan kayak ayam tapi kayak alam kita gitu loh. Kayak alam kita ini umpamanya di sini ada pasar, di sana ada pasar. Sama. Makanya tiap sandikolo ya Mas Yono di sini ya. Itu suaranya di sana ada orang, di sana ada orang, ada gemerengseng, ada orang ngamen. Ada lagi nanti betul itu, lo bisa dibuktikan nanti maghrib di sini. Nanti maghrib di sini. Iya, maghrib. Iya kan? Nanti ada suara wanita banyak apa enggak? Nanti ada sebentar-sebentar mobil banyak apa enggak? Nanti ada suara orang sedang nangis apa enggak? Nanti ada orang, nanti maghrib sampai dengan jam 8 itu. Kalau jam 9 sudah beda lagi. Gitu loh, jam 8. Lebih ngeri lagi. Enggak, nanti jam 12 beda lagi gitu. Di Matke saja. Saya di sini 4 malam ya. Kalau maghrib suasananya itu kayak pasar. Wah, nanti sebentar lagi ada orang yang nangis, ada orang yang ngamen, ada sundel bolong lewat begitu loh. Ya, ya bisa dibayangkan lewat dan ya kalau lewat yang penting nggak ganggu, ngapain kita mengganggu gitu loh. Yang penting kita tidak terganggu. Jadi ini di antara uji nyali kalau boleh. Ya kalau boleh masyarakat nanti, masyarakat, Mas Aji saya tinggal di sini, kita di sana, disuruh di sini sendiri nanti malam, ya. Nanti seperti apa auranya? Di antaranya seperti itulah. Ya itu sebuah hal yang perlu dipelajari. Jadi saya akan mengatakan intinya kegaiban itu tidak gampang dan seyogianya jangan sembarang. Ya ngomong kegaiban. Sekali lagi, kegaiban itu nggak gampang, prosesnya lama. Saya dari usia kelas 4 SD itu umur berapa? Sampai sekarang gitu. Jadi kalau yang gitu-gitu saya nggak mengatakan itu menghayal atau mengada-ada, enggak. Nanti dia sakit hati dan benci ke saya ya.